Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan Tuhan memberikan cuaca yang cukup cerah pagi ini, tidak hujan. Kemarin siang ya, agak sore itu hujannya lebat luar biasa. Sudah 2 kali ini rumah tempat saya tinggal itu kebanjiran, saudara. Saking banyaknya volume air itu ya, air naik sampai masuk ke rumah. Jadi saya waktu itu ada di luar, jadi tas-tas laptop yang di bawah itu yang kadang-kadang saya taruh sembarangan di lantai gitu ya sudah basah semua. Puji Tuhan, kita hari ini terang bisa hadir, dan tentunya kalaupun hujan deras kita tetap hadir menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Ya, kita tidak kalah dengan hujan karena kita mengasihi dan menghormati Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Pagi ini saya akan menyampaikan berita Natal dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya beri tema Raja yang lahir di palungan ya. Raja yang lahir di palungan. Oke, mari kita membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai Natal, maka Natal itu adalah momen yang dapat saya katakan penuh keajaiban. Ya, ada banyak hal yang menunjukkan itu. Tetapi coba perhatikan pada pagi hari ini, Natal itu adalah momen yang penuh dengan keajaiban karena raja atas segala raja itu lahir di palungan, Bapak Ibu. Ini bukanlah
sesuatu yang biasa kan begitu ya. Yang namanya raja atas segala raja ya mestinya lahir di istana. Lahir di tempat yang mewah. Lahir dengan dikelilingi oleh banyak orang-orang yang disebut sebagai bangsawan, dilindungi oleh banyak prajurit, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja, ya, raja segala raja yang lahir di dalam segala kesederhanaan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika ngomong sederhana? Ya, ada banyak di luar sana yang mengajarkan hidup dalam kemewahan. Ya, bahkan gereja-gereja mengajarkan hidup dalam kemewahan. Tetapi Alkitab sesungguhnya mengajar banyak hal tentang hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kebersahajaan begitu ya. Bahkan Yesus, raja yang maha besar itu, dia lahir ya dengan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dia lahir sebagai raja yang berbeda, raja yang tidak sama dengan raja-raja lain. Dia adalah raja yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Dan dia datang untuk membawa keselamatan. Ini berkat yang harus kita syukuri. Inilah Natal yang sejati. Ya, sekali lagi bukan soal pernak-pernik Natal, bukan soal seremonial, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa dia yang lahir itu adalah raja segala raja, raja yang berbeda dari raja-raja dunia ini, raja yang rendah hati, raja yang hadir untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Ini berkat yang sangat luar biasa dan seharusnya adalah menjadi sukacita kita saat kita merayakan Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini adalah mari, karena Yesus adalah raja segala raja. Sekalipun dia lahir dalam kesederhanaan, lahir di palungan, tetapi dia adalah raja itu. Dan mari kita, saudara, ya, menerima dia sebagai raja kita. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari Yesus sebagai raja? Sekalipun raja yang lahir di palungan, tentunya kita percaya dialah raja itu. Dialah Mesias, ya, yang ditetapkan untuk memimpin umatnya. Kita tidak hanya mengenali dia sebagai raja, tetapi kita menerimanya, Bapak Ibu ya. Kita menerimanya. Dan kita mau hidup dalam ketaatan ya, kepada raja itu. Nah, kita tahu apa artinya raja bagi manusia, Bapak Ibu ya. Raja itu sangat penting kehadirannya, sekalipun memang pada waktu pertama bangsa Israel meminta raja, Allah sebenarnya tidak dengan segera memberikannya, karena itu berarti penolakan kepada Allah yang adalah raja bagi umat Israel. Tapi Israel menginginkan raja manusia. Tetapi coba kita lihat sedikit ya apa artinya raja. Raja itu adalah pemimpin bagi umatnya. Raja itu penuntun bagi umatnya. Kalau kita belajar di dalam kitab Perjanjian Lama ya, pada masa kepemimpinan mulai dari Saul, kemudian Daud dan Salomo dan raja-raja yang lain. Raja itu seharusnya memimpin umat dalam hal kehidupan sehari-hari, ya, dalam hal hukum. Ya, bahkan memimpin dalam segala situasi kehidupan termasuk perang. Raja itu sangat dibutuhkan kehadirannya. Tanpa raja, saudara, maka rakyat itu akan berantakan. Lihat, ya, Alkitab mengatakan tanpa pemimpin maka liarlah rakyat itu. Raja itu juga punya tugas untuk melindungi rakyatnya ya, melindungi umatnya, melindungi dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Dan raja itu memiliki tanggung jawab yang besar. Di dalam kehidupan umat Israel juga, raja itu punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin umatnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia adalah wakil Allah, Bapak Ibu ya. Itu raja manusia. Nah, tetapi Yesus Kristus bukan sekedar raja manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri, firman yang menjadi manusia. Amin. Allah yang dulunya ditolak oleh bangsa Israel dan menginginkan raja manusia.
Sekarang Allah datang sebagai raja, raja di atas segala raja. Dia patut kita sembah, dia patut kita layani, dia patut kita taati Bapak Ibu. Mari Natal mengingatkan kita kembali untuk tidak sekedar mengingat bayi Yesus yang lahir pada waktu itu. Tapi mari kita ingat yang datang itu adalah raja segala raja yang harus kita terima, yang harus kita sembah, yang harus kita layani, yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Dan saya rindu kita semua hidup sebagai umat sang raja di atas segala raja itu. Hidup dalam penyembahan kepadanya. Hidup dalam melayani dia. Mari kita taat kepada pimpinannya dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah bahwa sang raja itu pasti melindungi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia. Dia menyatakan dirinya untuk kita lebih mengenal dia. Dan hidup dalam persekutuan yang benar dengan dia. Nah, ayat yang kita baca itu berbicara mengenai perjalanan para Majus ya, orang-orang Majus dari timur untuk menyembah Yesus. Ya, yang menarik di sini adalah bahwa orang-orang Majus dari timur, dari tempat yang sangat jauh itu Bapak Ibu, mengakui Yesus sebagai raja mereka. Orang-orang Majus menerima Yesus sebagai raja mereka meskipun dia lahir di tempat yang sangat sederhana. Wow, mereka ngerti, mereka tahu kebenaran. Ini adalah berkat yang luar biasa bagi mereka. Karena sekalipun mereka adalah bangsa-bangsa yang jauh dari bangsa Israel ya, kemungkinan juga bukan orang Yahudi. Tetapi mereka mengenali Yesus sebagai raja mereka. Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini yang tidak dapat mengenali Yesus sebagai raja. Kalau kita kenal Yesus sebagai raja itu berkat yang besar bagi kita. Itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan usaha kita, itu adalah karunia Allah Bapak Ibu ya. Ingat ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, anak Allah itu. Maka apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu Kefas, sebab bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi roh Allah yang ada di dalam kamu. Saya yakin kalau kita bisa kenal Yesus sebagai raja, itu anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Ini semuanya adalah berkat Tuhan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita bisa menerima dia sebagai raja segala raja, sekalipun lahir secara sederhana, ini berkat yang sangat besar. Nah, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus adalah raja yang berbeda dari raja-raja dunia ini. Ya, dia rendah hati, dia datang untuk membawa keselamatan dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Dan mari kita sungguh-sungguh menjadi umatnya yang menghormati dia, yang mengasihi dia, yang melayani dia, yang mentaati dia, sang pemimpin, sang pelindung, Allah sendiri, Immanuel yang bersama-sama dengan kita, supaya kita menikmati persekutuan yang benar dengan dia. Amin. Mari saya akan membagikan beberapa hal ya dari kisah ini. Yang pertama-tama saya mau menegaskan bagaimana Yesus itu adalah raja yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Yesus adalah raja yang dikenal bahkan oleh segala bangsa, tetapi memiliki respon yang berbeda. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi yang pertama-tama perhatikan, dia adalah raja yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Saya membaca lagi ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalimat itu. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apa artinya ini? Bahwa Yesus adalah raja yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Tidak hanya orang Yahudi.
Tetapi bangsa-bangsa mengenal dia sebagai raja. Dan mereka datang untuk menyembah Yesus sang raja itu. Dan kedatangannya telah memberikan pesan yang sangat penting. Pertama-tama bagi Raja Herodes. Di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Ya, sekalipun Yesus dilahirkan di sebuah kota kecil, ya Bethlehem, tapi mereka percaya, Bapak Ibu ya. Mungkin pertama-tama mereka berharap bahwa raja itu dilahirkan di istana karena mereka mendatangi Herodes. Gitu ya. Tapi tidak ada di sana. Dan mereka tetap percaya. Mereka menyambut Yesus sebagai raja mereka dan menegaskan bagi kita bahwa Yesus adalah raja atas segala bangsa. Raja atas semua orang. Dia dikenali dan diakui ya sebagai raja. Bapak Ibu, para Majus itu berasal dari wilayah timur ya. Ya, kemungkinan besar non-Yahudi. Tetapi meskipun mereka non-Yahudi, mereka mengenal Yesus sebagai raja mereka. Melalui apa? Melalui bintang itu ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Juga Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ya. Kita sudah membaca beberapa waktu yang lalu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, ya. Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Amin. Lihat, nubuatan terang bagi bangsa-bangsa telah digenapi melalui kelahiran Yesus. Dia bukan hanya raja bagi sekelompok orang atau bagi satu bangsa, tetapi raja bagi seluruh bangsa. Coba kita lihat lagi di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3 ya. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada bangsa Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Wow. Kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan itu digenapi. Dia adalah raja yang dikenal oleh bangsa-bangsa karena dia adalah memang raja segala bangsa. Raja atas segala raja, dan tanda kelahirannya, bintang itu Bapak Ibu ya, menunjukkan keunikan Yesus sebagai raja. Dia adalah terang itu. Yesaya 60 ayat yang ketiga, ya bangsa yang diam dalam kegelapan itu telah melihat terang besar. Dia bukan terang bagi satu bangsa atau bagi sekelompok orang, tetapi dia terang bagi bangsa-bangsa. Dia terang bagi kita. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Ya, bintang timur itu adalah tanda yang sifatnya supranatural ya. Menunjukkan bahwa kelahiran Yesus
adalah sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Tidak ada raja lain yang kelahirannya ditandai dengan cara yang seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Melalui kebenaran ini, mari kita dapat melihat Yesus sebagai Raja atas kita, terang atas kita, yang menuntun kita keluar dari kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib, yang menuntun kita dari kegelapan dosa, hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya. Sebagaimana bintang itu memandu para majus untuk sampai kepada dirinya, mari kita menerima Yesus sebagai Raja itu. Raja atas semua bangsa. Dan itu adalah berkat yang besar bagi kita semua. Amin. Apakah kita mengenali Yesus sebagai Raja kita? Saudara, kalau namanya Raja harus dilayani. Amin. Yang namanya Raja harus ditaati. Yang namanya Raja harus disembah. Yang namanya Raja harus dihormati. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti terang Kristus? Haleluya. Sebagaimana Dia telah menuntun orang-orang Majus kepadanya, maka terang Kristus akan menuntun kita juga kepadanya. Ya. Firman-Nya akan menuntun kita lebih mengenal Dia dan beroleh persekutuan dengan Dia. Dan apakah kita sungguh-sungguh sujud menyembah Dia dengan tulus? Saya rindu kalau kita berkumpul seperti sekarang ini, karena kita kenal Yesus adalah Raja kita. Karena kita mengikuti terang-Nya. Ya. Kita bukan berkumpul untuk kepentingan kita, kemauan kita. Kita tidak berkumpul dengan cara kita, tetapi kita berkumpul untuk menyembah Yesus. Mari kita jadikan Natal sebagai momen untuk mengingatkan kita, supaya kita datang kepadanya dengan penyembahan yang sungguh-sungguh, dengan penyembahan yang tulus, dan memberikan yang terbaik untuk Raja atas segala raja itu. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Yesus itu Raja yang rendah hati dan berbeda dari raja-raja dunia ini. Dia adalah Raja yang berbeda dari harapan dunia ini. Bapak Ibu, seringkali orang mengharapkan ya Mesias itu seorang yang gagah perkasa, ya, raja dengan kemegahannya, kan begitu ya. Itulah sebabnya kenapa sampai sekarang masih banyak orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus. Ternyata Raja yang datang adalah Raja yang berbeda. Raja yang dilahirkan di tempat yang sederhana, Raja yang dilahirkan di palungan. Saya membaca lagi pasal 2 tadi, ayat 5 dan ayat yang ke-6 dari Matius. Perhatikan itu. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Perhatikan kata-kata terkecil ya. Di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, Betlehem Efrata itu adalah sebuah desa ya, yang terkecil, tidak dianggap. Bahkan ada orang yang mengatakan, akankah lahir seorang pemimpin dari sana, kan begitu ya. Dialah raja yang rendah hati, dia berbeda ya. Seperti tadi saya katakan, orang memiliki gambaran yang mewah tentang raja, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia rendah hati, dia lahir di palungan ya, dan dia mengungkapkan kepada kita kelahirannya bahwa dia raja yang berbeda. Apakah Bapak Ibu mau menerima raja yang berbeda ini? Amin. Raja yang telah merendahkan dirinya, yang telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Betlehem itu adalah kota yang kecil
yang dipilih oleh Allah. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ternyata bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Amin. Hal-hal yang dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Allah itu bekerja melalui hal-hal yang kecil. Jadi untuk menyatakan kemuliaannya, dia tidak menggunakan hal-hal yang wah gitu ya. Kadang kita berpikir, aku orang sederhana, aku tidak punya apa-apa. Ya bahkan secara ekstrim, wah jemaatmu wong desa ya. Bukan kelompok orang-orang yang hebat kan begitu. Bagaimana bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan kan begitu. Tidak Bapak Ibu. Yesus itu, Allah itu sering bekerja melalui hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Ingat ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, sebelumnya siapa kamu ini? Ya, kamu orang-orang yang tidak berarti, kamu orang-orang yang tidak dipandang, tetapi apa yang dipandang lemah oleh dunia diangkat oleh Allah untuk mempermalukan dunia. Apa yang dipandang hebat oleh dunia dipermalukan Allah. Mari kita mengucap syukur atas keadaan kita apapun itu. Mungkin orang lain tidak terlalu menghargai kita karena situasi kita yang sederhana. Ya, Bapak Ibu, Yesus bisa memakai kita dengan caranya yang luar biasa. Dia bisa memakai kita untuk kemuliaannya. Mari kita menyadari bahwa Allah kita bekerja juga melalui hal-hal yang sederhana. Jangan pernah meremehkan apa yang kecil Bapak Ibu ya. Jangan meremehkan kontribusi kita yang mungkin orang anggap tidak seberapa. Jangan. Atau mungkin saudara berpikir itu tampak tidak penting. Jangan. Karena Allah dapat menggunakan diri kita, keadaan kita, apapun yang kita punya untuk tujuan kemuliaannya. Saya masih ingat juga dulu ada yang mengatakan, oleh Doni, oleh apa? Tidak punya masa depan gitu ya. Tanya istri saya pernah digitukan saudara. Untung dia setia saudara. Kalau enggak mungkin dia sudah meninggalkan saya. Mungkin saudara juga dulu masih ingat waktu-waktu masih dalam keadaan sederhana. Kalau kita bisa sampai hari ini karena Tuhan berkenan memakai kita. Dia terus menambahkan, kalau kita sudah berbuah, kita ini dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Loh jangan meremehkan para pengerja loh saudara ya. Mungkin kalau kita melihat mereka culun-culun gitu ya, loh mereka di tangan Tuhan menjadi alat yang sangat luar biasa. Saya mendengarkan khotbah mereka ya serius juga saudara ya. Dan kalau saya mendengarkan khotbah mereka, mereka serius juga, takut salah di depan dosennya. Jangan dipikir kalau yang khotbah pengerja, loh kok pengerja maneh. Jangan saudara. Kita juga ingat siapakah kita. Kita orang-orang sederhana. Amin. Ya. Mungkin ya kita terpelajar lah secara ilmu-ilmu lain. Tetapi dalam hal teologi, enggak semua. Tapi mari kita menyadari. Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu seringkali bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Jangan remehkan hal-hal yang kecil, saudara. Tapi mari kita menghargai. Karena sebenarnya nilai dari ballpoint itu tidak pada ballpointnya, tetapi pada orang yang memakai ballpoint itu. Saudara, kalau saya pegang ballpoint, dulu waktu masih ketua STA Jember, orang butuh tanda tangan saya. Kalau saya tanda tangan ijazah, wah itu penting saudara ya. Apalagi kalau orang kaya buka cek saudara, wah tanda tangan ada nilainya. Kalau saya sekarang tanda tangannya surat baptis, surat nikah. Tapi kalau yang megang bukan orang-orang yang punya apa namanya ya, dalam tanda kutip kekuasaan lah ya, punya otoritas, punya wibawa, ya nggak ada gunanya. Semua kita
bagaimanapun keadaan kita, sesederhana apapun kita, di tangan Yesus kita bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Mari kita mengucap syukur untuk semuanya itu. Dia lahir di Bethlehem yang sederhana, bukan di istana, dia berbeda, tetapi dia raja atas segala raja. Ini menjadi yang sangat penting. Nah kemudian Yesus itu menggembalakan umatnya dengan kasih. Ini yang harus kita syukuri juga. Tadi kita membaca akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan dia menggembalakan umatnya dengan kasih. Ya, dia tidak memerintah dengan tangan besi seperti raja-raja dunia ini. Tetapi dia menggembalakan jemaatnya dengan kasih. Dia seorang gembala yang penuh dengan perhatian. Dia adalah gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya sudah menyampaikan itu di Yohanes pasal yang ke-10. Yesus adalah pintu menuju kepada domba-domba itu. Dialah pintu keselamatan. Dialah gembala menunjukkan hubungan yang dekat dengan umatnya. Gembala mengenal domba-dombanya. Dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Bahkan gembala rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Bapak Ibu, Yesus memimpin dengan kasih sayang yang besar. Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Apakah itu tidak cukup bagi kita? Dia telah memberikan teladan yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kita memiliki gembala yang baik. Raja yang menggembalakan kita dengan kasih. Mari kita benar-benar hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Kalau dia masih memberitakan firman-Nya sampai hari ini karena dia mengasihi kita. Natal adalah waktu untuk merenungkan bahwa Yesus pemimpin kita adalah pemimpin yang penuh dengan kasih. Gembala yang baik itu. Dan mari kita hidup ya untuk senantiasa digembalakan oleh Tuhan. Kita perlu belajar dari kesederhanaan Tuhan Yesus. Ya. Kita perlu juga melayani seperti Yesus. Dan mari kita tinggal di dalam penggembalaannya itu. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di momen Natal ini. Supaya hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, respon apa yang perlu kita berikan kepada Raja yang lahir di palungan itu? Saya membaca ayat yang ke-11. Dari Matius pasal 2 itu, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus yang berbeda dari kelahiran raja-raja lain, ya. Kelahiran Yesus yang luar biasa dengan tanda supranatural bintang itu, ya. Dia adalah raja atas bangsa-bangsa, dia dikenal oleh bangsa-bangsa, tetapi tidak semua orang memiliki respon yang sama. Kita membaca ada beberapa respon yang ditunjukkan di dalam teks yang kita baca. Ya, ada respon menerima, ada respon menolak. Dan kisah ini mengajar kepada kita bahwa kita tidak bisa bersikap netral di hadapan sang raja itu. Amin Bapak Ibu. Tidak ada area abu-abu. Apakah kita akan sungguh-sungguh percaya dan menerimanya, menyembahnya, mengikutinya, mentaatinya, atau kita akan menolaknya karena kita takut bahwa dia akan mengendalikan hidup kita, karena kita tidak mau sungguh-sungguh melayani dia, tidak mau taat kepadanya. Ya, ada beberapa respon ya. Yang pertama perhatikan respon yang benar itu adalah worship ya, penyembahan. Dan tidak hanya penyembahan, tetapi juga persembahan. Ya. Respon itu adalah penyembahan dan persembahan seperti orang Majus, Bapak Ibu. Ya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh para Majus.
Pertama-tama mereka datang kepada Yesus. Ini langkah awal Bapak Ibu ya. Ingat kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 itu. Marilah kepadaku. Kalau kita mengenali Yesus sebagai Raja atas segala raja, maka pertama-tama kalau kita sungguh-sungguh percaya, marilah kita datang kepada Yesus seperti para Majus ini. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Raja itu. Raja yang lahir di palungan itu. Ini menunjukkan iman mereka yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk mencari Yesus. Bapak Ibu, bukan jarak yang pendek, bukan waktu yang pendek. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk datang kepada Yesus. Mereka mengalami bahaya dari alam yang sangat keras ya. Kita tahu bagaimana lingkungan di sana. Kalau siang panasnya nggak ketulungan, kalau malam dinginnya nggak ketulungan. Belum lagi ada bahaya dari binatang buas, ada bahaya dari para penyamun. Tetapi iman mereka ditunjukkan dengan respon datang kepada Yesus. Seperti kita pagi ini, kita tidak hanya sekedar datang untuk berkumpul, menikmati pujian, mendengarkan firman, tetapi sesungguhnya kita datang untuk menyembah Dia yang sudah mengasihi kita. Ini seharusnya motivasi yang harus kita bangun ketika kita beribadah. Setiap ibadah tujuannya adalah untuk datang kepada Yesus. Melalui apa? Melalui persekutuan, melalui mendengarkan firman-Nya, ya, melalui pelayanan, melalui misi. Itu bagian yang sangat penting bagi kita. Dan kiranya kita tetap setia ya di dalam hari-hari ibadah kita. Amin. Seperti yang dinasihatkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita membiasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang, tetapi mari kita terus setia beribadah dengan pengertian apa? Kita datang kepada Yesus. Kemudian setelah dia bertemu dengan Yesus, apa yang dilakukan? Menyembah Yesus. Mereka sujud. Ya, saya kemarin searching di internet mencari gambar tentang orang Majus dan Tuhan Yesus. Ada gambar kartun, ada foto, ada patung. Bagus-bagus sebenarnya, cuma saya pikir kok kayak sekolah minggu ya. Enggak, jadi saya tayangkan. Jadi orang-orang Majus itu datang sujud, ada yang menggambarkan sujud sambil membawa persembahan. Indah sekali gambaran itu. Ya, jadi mereka menyembah Yesus, mereka sujud. Seperti pujian lama itu, sujud di altarnya, begitu ya. Ku bawa hidupku, menyembah Yesus. Ini adalah respon yang sangat penting. Orang yang menyembah itu mengakui otoritasnya sebagai Raja. Amin. Mengakui otoritas Yesus, mengakui kealahannya. Ya, itu hal yang sangat penting. Dan kemudian mereka memberikan persembahan yang terbaik ya. Ada yang membawa emas. Bapak Ibu, kenapa mereka membawa emas? Emas itu melambangkan kekuasaan Yesus sebagai Raja ya. Dan emas itu adalah sebuah persembahan yang sangat-sangat berharga, sangat mahal, dan itu digunakan oleh Yusuf dan Maria untuk perjalanan-perjalanan yang selanjutnya. Persembahan itu penting untuk mereka menjalankan misi Tuhan. Ya, emas itu melambangkan kekuasaan Yesus sebagai Raja. Kemudian mereka membawa kemenyan. Ini juga hal-hal yang sangat berharga, barang yang berharga. Kemenyan itu melambangkan penyembahan kepada Allah yang hidup. Ingat kalau kita belajar mengenai kemah suci ya, di ruang suci itu ada mezbah dupa ya. Jadi biasanya kemenyan ini digunakan untuk penyembahan, untuk ibadah. Ini bicara tentang penyembahan. Jadi persembahan itu
sekarang tidak bicara tentang hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi emas itu bicara kita sujud mengakui dia sebagai raja atas kita, dan kemenyan bicara tentang penyembahan kita, pemujaan kita kepada Yesus yang adalah sang firman itu. Kemudian mur, ya, mur itu melambangkan penderitaan dan pengorbanan Yesus sebagai juru selamat. Ya, mur ini bahan yang digunakan untuk menjadi minyak wangi-wangian, ya. Dan kita ingat bagaimana ada seorang wanita yang mengurapi Yesus sebelum penangkapan, penyalibannya. Ini menunjukkan penderitaan dan pengorbanan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia adalah Raja, respon kita adalah datang kepada Yesus. Amin. Mari kita mendekat kepadanya dengan hati yang rindu, mengakui ketuhanannya, mengakui kealahannya, menyembah dia dengan penuh hormat, sujud di hadapannya. Dan mari kita memberitakan karya kematiannya, karya keselamatannya yang telah dia kerjakan di atas kayu salib, yang telah menyelamatkan jiwa kita. Yang berikutnya adalah respon yang salah. Ini adalah respon yang ditunjukkan oleh Herodes, ya. Ketika Herodes mendengar dari para Majus itu, ketika mereka bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, mereka sangat terkejut. Memangnya ada raja lain selain aku, kan begitu, ya. Ya, dan kehadiran Yesus dianggap sebagai sebuah ancaman akan kedudukannya sebagai raja. Dia sangat ketakutan dan dia menolak Yesus sebagai raja, maka dia mengumpulkan ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk bertanya, di manakah Mesias akan dilahirkan. Lalu mereka tahu di Bethlehem di tanah Yudea. Dan dia menasihati orang-orang Majus itu, pergilah ke Bethlehem, selidikilah di sana, dan ketika engkau berjumpa, maka datanglah kembali kemari karena aku juga mau datang menyembah dia. Ini adalah modus. Dia sebenarnya tidak datang untuk menyembah, tetapi dia mau membunuh Yesus. Bapak Ibu, jangan kita menolak Yesus karena kita takut dia mengendalikan hidup kita. Jangan kita menolak Yesus karena kita tidak mau menyerahkan hidup kita untuk melayani dia. Dan penolakan terhadap Yesus telah mengarahkan tindakan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Herodes. Dia membunuh bayi-bayi, ya, 2 tahun ke bawah, untuk memastikan dia dapat membunuh raja, segala raja itu. Mari Bapak Ibu, apakah ada ketakutan di hati kita untuk dikendalikan oleh Tuhan? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan yang minggu lalu, waktu baptisan, ada seorang yang menyaksikan, sebenarnya sih saya sudah kepingin baptis lama, cuman belum siap hidup dalam kebenaran. Ya, jadi apa ya? Takut. Kadang kalau dengar firman itu takut, karena firman itu selalu menasihati kita untuk melayani, menyembah, berkorban, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Bapak Ibu, momen Natal adalah momen untuk kita melepaskan semua ketakutan kita, untuk datang kepada Yesus, menerima dia dan siap mentaati apa saja yang diperintahkannya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya melihat ada fobia takut disuruh berdoa ke depan. Makanya yang bangku depan kosong. Gampang ditunjuk kalau di depan itu saudara. Kalau di belakang kan saya masih buka kacamata. Mana ya yang datang? Nanti semua digilir berdoa ya. Oh jangan, nanti tidak datang ke gereja repot saya malam. Saya enggak nyindir, cuma nabrak aja. Mari, ya, jangan seperti Herodes karena dia takut kehilangan posisinya sebagai raja. Kadang-kadang kita takut kehilangan kendali kita atas diri kita sendiri. Orang itu kan pengennya semau-mau saya ya. Saya enggak mau dikontrol, saya enggak mau dikendalikan.
Ya kadang yang paling susah itu zaman sekarang ini pemain musik ya. Mereka bisa berdasi, pakai baju putih, cakep ya Bapak Ibu ya. Tapi di tempat lain pakai kaos oblong, dengkuli bolong, rambutnya gondrong. Kan begitu. Kalau di sini Ibu Gembala, Nathan waktu masih gondrong panjangnya nggak boleh main. Sekarang udah enggak. Tapi kata omanya, depannya ditipisin dikit dong gitu katanya. Dia takut kehilangan kegantengannya. Bercanda. Ya. Coba kalau choir pakai celana panjang mungkin lebih seneng ya. Pakai kulot gitu. Tapi Ibu Gembala tidak bisa. Tidak bisa. Harus pakai rok, bawah lutut, bawah apa itu? Mata kaki. Ya kadang-kadang kita ini cari tempat-tempat yang bebas yang bisa semau gue kan begitu ya. Saya masih ingat dulu beberapa bapak Pak Doni pakai jas lah. Oh iya ya. Orang lain khotbah pakai batik enggak apa-apa tuh. Tapi memang nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Ya pakai kaos oblong lalu di slip dengan jaket gitu, kan asik ya, apalagi pakai training. Bapak Ibu kita harus tetap menjaga ketertiban kita dalam menyembah Yesus, amin. Ya bukan maksudnya apa, tapi paling tidak rapi kan begitu ya. Kan di dunia ini ada budaya ya, ada baju tidur, ada baju casual ya, kemudian ada baju resmi kan begitu ya. Jangan sampai kita menghadap Pak Gubernur dengan baju casual, pasti kita akan dimarahin, kecuali teman dekat atau anaknya itu beda. Ya, banyak orang yang masih takut menyerahkan hidupnya di bawah kontrol Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Orang cenderung sama gue, tetapi mari momen Natal ini mengingatkan kita untuk kita melepaskan ketakutan kita itu. Amin. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Raja di atas segala raja yang mengasihi kita. Lalu respon yang diharapkan adalah mari kita datang kepada Yesus, menyembah Yesus, menunjukkan ketaatan kita kepadanya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bersedia melayani Dia. Ya, ini hal yang sangat penting. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mendekat kepada Yesus dengan iman dan sukacita. Dengan ketulusan, penyembahan, hormat yang setinggi-tingginya kepada Raja, segala Raja itu. Ya, ada beberapa hal yang saya tekankan dari keseluruhan bagian teks ini. Mari kita mengikuti Kristus melalui firman-Nya. Dialah terang yang sesungguhnya itu. Dia Raja yang berbeda dari dunia ini. Amin. Dia lahir dengan tanda yang sangat spesial, terang bintang itu. Menunjukkan bahwa Dia adalah terang dunia. Mari kita ikuti terang Kristus melalui ketaatan kepada firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita menyembah Yesus dengan hati yang tulus. Dengan kesungguhan, dalam kekudusan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian persembahkan yang terbaik dari hidup kita. Amin. Berikan emas untuk Tuhan. Mengakui tentang ketuhanannya. Mengakui tentang keilahiannya. Dia Raja segala raja yang patut dihormati, yang patut disembah, dipuja untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Persembahkan kemenyan, doa-doa kita, penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Persembahkan mur, ucapan syukur, pengakuan, pemberitaan bahwa Dia telah mengorbankan dirinya, kasih-Nya yang besar itu untuk keselamatan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari, Dia adalah Raja segala raja, tetapi Dia rendah hati. Amin. Dan Dia datang untuk membawa keselamatan bagi kita. Inilah momen Natal kita, merayakan Raja yang rendah hati itu, Raja yang membawa keselamatan itu. Dan Natal adalah momen untuk kita menyembah Dia sebagai Raja dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Amin.
Mari sama-sama kita berdiri.